Kalau ada kepahitan, kalau ada kebutuhan yang belum beres, beresin dulu. Jangan kejar-kejar kesembuhannya, kejar kebutuhanmu. Keinginanmu mau sembuh, tetapi kebutuhan yang paling penting adalah bereskan hatimu dulu. Karena kesembuhan Tuhan tinggal balik tangan, sembuh. Tetapi yang namanya perubahan karakter memerlukan respon dari kita. Tuhan, hanya di dalam Tuhan ada kepuasan dalam hidup kami. Itu sebabnya hari lepas hari Tuhan, hidup kami, pikiran dan hati kami kuasai dengan firman-Mu. Itu sebabnya setiap hari Roh Kudus yang ada di dalam kami, Engkau yang menuntun kami, menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat malam yang indah ini. Kami percaya kami berkumpul di sini karena kami tahu kami mau duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan sendiri. Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang menasihati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Firman Tuhan mengatakan begini, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya udah pernah bahas ayat ini, dan ini adalah sebuah ayat dasar daripada sebuah komitmen yang patut kita lakukan hari lepas hari. Apa intisari dari komitmen manusia kepada Tuhan? Apa intisari dari hidup kita? Nanti hari Minggu kita akan bahas tentang arti daripada terang Tuhan yang ditempatkan di dalam kita. Itu dahsyatnya luar biasa. Terang itu nggak bisa dipadamkan kecuali kita yang padamkan. Dan terang itu luar biasa, dan terang itu apa perbedaannya terang di perjanjian lama dan terang di perjanjian baru. Apa artinya terang yang ada di dalam kita, dan apakah artinya ketika terang itu berkuasa atas bumi yang gelap ini, dan lain sebagainya. Nanti kita sambung di hari Minggu. Nah, dasar daripada sebuah komitmen kita kepada Tuhan. Kenapa saya katakan komitmen? Karena intisari daripada kehidupan kekristenan kita itu gak bisa hanya sekedar mengenal yang namanya Tuhan saja. Karena kita bisa kenal Tuhan cuma dari orang lain dan kita bilang kita kenal. Atau kita kenal dia dengan paradigma yang salah mungkin. Atau kita kenal dia dengan apa maunya kita, dengan keinginan kita sendiri. Dan kita kenal Tuhan itu kita punya perspektifnya pasti beda-beda. Ada yang benar dan ada yang salah. Nah itu sebabnya Yesus selalu katakan bukan sekedar mengenal dia, dia selalu katakan ikut aku, follow me. Itu yang paling benar, itu yang paling luar biasa. Ikut dia itu berarti komitmen untuk ikut dia. Ikut dia itu berarti belajar, ikut dia berarti setiap hari menggapai isi hatinya. Itu ikut dia, itu follow him. Dan itu ketika kita lakukan dan itu menguasai hidup kita, ayat-ayat seperti begini akan jadi pewahyuan yang dalam bagi hidup kita. Walaupun saya nggak lihat, tetapi saya percaya ya Tuhan. Yosua pasal yang pertama, ayat kedua sampai ayat yang ke-6 mengatakan begini. Yosua pasal yang pertama, ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya Musa nggak pimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka dipimpin sama Yosua. Jadi ada tongkat estafet yang diberikan kepada Yosua. Dan Yosua sudah dikasih tahu sama Tuhan, semua tanah yang kau injak, aku sudah berikan untukmu. Dengan kata lain, semua tanah yang kau injak, engkau pasti menang. Semua musuh yang kamu ketemu di tengah jalan, kamu pasti menang. Itu kan janji yang dahsyat ya, itu janji yang luar biasa, itu janji yang betul-betul meneguhkan harusnya isi hati seseorang gitu ya. Dan dikatakan begini, bukan hanya sekedar itu aja, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana sampai ke sungai besar, ini sampai teritorinya disebut, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu.
Jadi sebelum berangkat aja dia udah diberikan kemenangan sama Tuhan. Ini metafor dari kehidupan kita hari ini sebenarnya. Kalau kita berdoa, kita sebenarnya sudah berdoa dari posisi yang sudah menang. Karena Kristus sudah katakan selesai di kayu salib. Itu harus jadi paradigma kita kalau kita berdoa. Saya udah menang. Saya terima kasih Tuhan, saya udah terima kesembuhan, saya sudah terima pemulihan. Saya berdoa dari posisi yang menang. Ada terang Tuhan di dalam saya. Terang itu mengalahkan kegelapan. Itu adalah berdoa dengan sebuah kepercayaan dan iman, dan kita melihat sesuatu yang belum terlihat dan kita sudah nyatakan dalam hidup kita. Nah, ini dia nih. Dikatakan begini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini luar biasa janjinya kepada Yosua. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya waktu selesai pengobatan dan saya selesai dari rumah sakit setelah kena kanker 2019, saya di kamar saya. Dan itu kata-kata itu sampai hari ini membekas di hati saya. Dan saya nggak pernah mau lupa kata-kata itu. Seringkali Tuhan berbicara di dalam kondisi atau suasana yang agak-agak aneh kalau dalam hidup saya. Seringkali mungkin di kamar mandi, lagi mandi. Ini lagi duduk, lagi jongkok. Lagi masukin baju ke lemari. Saya di rumah itu, kalau ada keranjang dari mbak di rumah yang baju-baju bersih gitu ya, saya sama istri saya, pasti duluan saya yang bersihin. Pasti dia kalah deh, pasti lebih sering saya deh yang bersihin baju. Masukin baju ke lemari dia, ke lemari anak saya duluan biasanya. Karena saya lebih cepat dalam hal kayak begitu. Saya nggak suka berantakan soalnya. Jadi saya lagi masukin baju nih ke lemari saya. Kata-katanya singkat sederhana, 2019 bulan Mei di kamar saya. Lagi jongkok, lagi masukin baju ke lemari. Aku akan selalu menyertaimu. Itu nangis saya di kamar. Dan kalimat itu saya pegang sampai hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Aku selalu akan menyertaimu. Itu kalimat yang luar biasa, itu kalimat yang dahsyatnya luar biasa. Padahal saya juga baru ngalamin penyertaan Tuhan yang dahsyat kok di rumah sakit. Tapi kayaknya dikasih tahu lagi sama dia bahwa aku tuh gak pernah tinggalin kamu. Itu kalimat yang sederhana sekali. Tapi itu membekas di hidup saya. Jadi perjalanan hidup saya sampai seterusnya setelah hari itu, saya selalu bilang kalau ada apa-apa yang gak enak, saya selalu bilang, dia udah pernah bicara kok sama saya. Aku menyertaimu, itu bagi saya udah cukup gitu loh. Dan itu yang dia katakan kepada Yosua. Jadi waktu saya baca ini saya mengamenkan. Nah ini masalahnya. Udah dikasih tahu kemenangan akan kau raih. Tapi Tuhan tahu bahwa kita ini akan lihat kegelapan di dalam dunia. Yosua akan berhadapan sama musuhnya. Yosua akan berhadapan dengan kesulitan. Yosua akan berhadapan sama proses. Itu sebabnya kalimat ini keluar dari mulut Tuhan. Dia katakan begini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Be strong and courageous. Dan kalimat ini, kuatkan dan teguhkan, itu diulang di Yosua 1 sampai 4 kali sama Tuhan. 4 kali loh. Itu dikatakan kuatkan dan teguhkan setelah janji Tuhan diberikan. Jadi waktu janji Tuhan diberikan kepada saya, aku akan sertai hidupmu. Tetap aja apakah saya akan bebas dari yang namanya rasa takut. Gak juga manusia kok. Ngelihat sesuatu yang gak enak dalam hidup ini, pasti timbul rasa takut. Dan itu yang saya selalu katakan, takut normal, ketakutan gak boleh orang Kristen. Jangan hidup di dalam ketakutan. Reaksi pertama, takut. Responnya gak boleh ketakutan. Reaksi itu normal, reaksi itu emosi, reaksi di awal. Respon adalah sebuah tindakan atau perkataan yang sudah terkalkulasi, sudah dipikirkan. Jadi responnya setelah itu jangan sampai hidup di dalam ketakutan. Responnya adalah setelah itu mengamenkan janji Tuhan. Jadi reaksi takut itu normal. Jangan sampai responnya ketakutan gitu loh. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 4 kali loh. Karena dia tahu, walaupun sudah ada janji Tuhan, kita akan tetap berhadapan sama masalah dan orientasi mata jasmani kita itu selalu mempengaruhi kita. Apa yang kita lihat, kegelapan yang kita serap, itu selalu mempengaruhi kita. Itu sebabnya mata dan telinga adalah pintu gerbang hati.
Pintu gerbang hati kalau nggak dijaga, rusak dalamnya. Nanti kita dalami hari Minggu. Ya. Ada seorang swimmer, open water swimmer. Jadi perenang di perairan yang terbuka lah, ya, bukan di kolam renang. Ini bukan perenang Olimpik, bukan. Namanya Florence Chadwick. Dia hidup tuh tahun 1915, meninggal atau 18 ya lupa. Meninggalnya 1995 lah. Udah lama. Satu hari dia berusaha untuk menyeberangi sebuah open water gitu ya, laut dari sebuah pulau namanya Catalina. Saya pernah lihat tuh pulau Catalina ke pantainya California. Itu jaraknya sekitar 41 kilo. Di tahun, nah itu dia saya lupa, udah lama lah tahunnya. Bukan baru-baru ini, udah lama kan. Dia hidup aja 1918 sampai 1995. Dia waktu dia lagi berenang ke sana, belum ada Google Map. Kalau ada Google Map, ada radar, mungkin mereka bisa lihat. Jadi dia hanya didampingi sama perahu-perahu di sekitarnya yang udah pasti krunya dia, dan ada salah satunya tuh ibunya dia. Jadi dia berenang 41 kilo. Dia berenang. Tiba-tiba di dalam satu kondisi, kabut yang begitu tebal, karena di daerah San Francisco tuh terkenal, kalau Bapak Ibu pernah ke sana, itu tebal sekali kabutnya. Saya pernah bawa mobil di situ. Mobil di depan saya jarak cuma 1 meter nggak kelihatan. Saya harus melipir, dan itu langsung bunyi sirene lah di situ. Itu bahaya udah. Pelan-pelan, jalannya pelan-pelan sekali, cari exit keluar langsung tinggal di hotel. Udah nggak bisa jalan udah. Karena kabutnya tuh setebal itu. Nah itu terjadi sama dia rupanya. Di daerah situ memang fognya tuh, kabutnya tuh tebal sekali. Dia berenang, kabutnya turun. Dan mereka nggak punya data, nggak punya radar mungkin saat itu kan, belum teknologi, belum maju. Dia mulai bilang sama mamanya, aku capek. Kenapa kamu capek? Udah terusin, kamu biasa kok berenang segitu jauh. Bapak Ibu, Florence Chadwick menyerah. Dia naik ke perahu. Waktu dia naik ke perahu, itu kabutnya sirna, perlahan-lahan sirna. Jarak antara waktu dia sudah naik ke perahu, dan berarti kan timernya di stop ya. Kan itu kan mau didatain resmi. Itu jaraknya hanya 1,6 kilo. Dia nangis, dia nyesel. Karena yang dia lihat kabutnya. Dia nggak tahu jaraknya segitu dekat lagi ternyata. Nah sering kali di dalam hidup kita, itu yang mengelabui hidup kita, karena kita dibohongin sama iblis apa yang kita lihat dengan mata jasmani. Itu sebabnya Tuhan kasih tahu peristiwa itu kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Semua firman, semua yang aku sudah berikan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Coba sekarang kita buka Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Markus pasal yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan bilang begini. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dari daerah Tirus, Sidon, datang banyak orang-orang kepadanya. Ini daerah utara, ya Bapak Ibu kalau pernah ke sana, ini daerah utara, Sidon semua utara. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya loh. Ini yang saya bilang, banyak orang mengenal Yesus dengan berdasarkan apa yang dilakukannya pada saat itu. Apa yang dilakukan? Mujizat lah. Mujizat. Kita mungkin kenal dia dari orang lain, ada orang yang ngasih tahu kita, atau kita dengar, atau kita kenal Tuhan Yesus itu dari khotbah-khotbah saja. Kita nggak pernah tekuni baca Alkitab, cuman dari katanya-katanya dari atas mimbar. Kita cuman menyerapnya itu aja mungkin. Kemudian ia menyuruh murid-muridnya ayat 9 menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Jadi biasanya kalau orang udah banyak saat itu, dia biasanya naik ke perahu dan seringkali dia justru berkhotbah dari atas perahu supaya nggak terlalu desak-desakan bagi dia dan murid-muridnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Saya kalau berdoa bagi orang sakit, saya nggak pernah langsung berbicara sama dia tentang kesembuhannya. Saya selalu bicara sama siapapun yang saya doakan. Ayo kita berubah ya.
Bapak Ibu, kalau ada kepahitan, kalau ada kebutuhan yang belum beres, beresin dulu. Jangan kejar-kejar kesembuhannya, kejar kebutuhanmu. Keinginanmu mau sembuh, tetapi kebutuhan yang paling penting adalah bereskan hatimu dulu. Karena kesembuhan Tuhan tinggal balik tangan, sembuh. Tetapi yang namanya perubahan karakter memerlukan respon dari kita. Jadi ini orang-orang, mereka hanya mengenal Tuhan dari mujizatnya. Itu sebabnya mereka berdesak-desakan, mereka semuanya pengen jamah dia doang kok. Pengen sembuh aja. Mereka gak peduli dan mereka gak pernah tahu dia datang untuk apa. Mereka gak tahu kenapa Yesus ada. Mereka gak tahu alasannya kenapa dia akan mati di kayu salib. Oh, mereka gak peduli sama gitu-gituannya. Mereka cuma mau sembuh aja. Itu kategori orang yang hanya kenal sama Tuhan. Makanya Yesus selalu bilang apa? Follow me, ikut aku. Nah ini terbukti di ayat 11 dan 12. Saya jelasin, 11, 12 itu ngomong begini. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Nih, ini contoh ya, ini Markus lagi mendokumentasikan kalau ada orang yang didoakan dan roh jahatnya itu termanifestasi atau keluar dari dia, biasanya roh jahatnya itu berteriak, engkau anak Allah atau Mesias gitu loh. Nah, Yesus bilang begini di ayat yang ke-12 dengan keras, melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kalau kita baca mungkin aneh, kok kan harusnya kasih tahu lah bahwa engkau adalah anak Allah. Konteksnya bukan itu. Betul, dia mau supaya mereka itu ngerti bahwa dia itu anak Allah. Dia adalah Mesias yang hadir. Yang dia tidak mau membuat kericuhan pada saat itu adalah karena narasi yang dipercaya orang-orang saat itu, dia adalah Mesias yang hadir dan dia akan membebaskan orang-orang Yahudi yang tertindas secara politik oleh kerajaan Romawi. Makanya waktu dia masuk ke Yerusalem sebelum dia disalib, ketika orang teriakan Hosana, Hosana, itu artinya save us, selamatkan kami. Mereka berpikir bahwa dia bukan selamatkan mereka dari kebutuhan mereka yang paling penting, yaitu jiwa mereka terlepas dari belenggu dosa dan menikmati kehidupan kekal bersama dia. Bukan itu. Makanya ketika mereka tahu bahwa dia bukan Mesias yang menyelamatkan mereka dari kondisi politik mereka yang dijajah pada saat itu, mereka marah. Ini kan menggambarkan orang-orang yang mau kenal Tuhan dengan keinginannya aja. Ini menggambarkan orang Kristen hari ini pun walaupun predikatnya Kristen, dia mau kenal Tuhan dengan keinginannya aja. Makanya banyak orang kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka, bagi saya nih, orang-orang kayak begitu, mereka bukan pengikut Kristus. They're not the follower of Christ. Ujung-ujungnya apa? Murtad lah. Karena bagi mereka, orang-orang seperti ini sampai hari ini juga masih ada. Itu adalah orang-orang yang menginginkan Tuhan untuk menjawab keinginan mereka, bukan kebutuhan mereka. Makanya dia bilang begini. Paling tidak sekarang Bapak Ibu mengerti lah kalau baca ayat ini. Ketika dia bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Karena konteksnya begitu. Mereka mengertinya tuh dia adalah pembebas mereka dari penjajahan Romawi gitu loh. Mereka gak peduli dia datang buat siapa, alasan dia mati kayu salib nantinya, dia gak peduli. Mereka nggak nangkep itunya gitu loh. Nah itu sebabnya ya. Sebelum saya kasih tahu tentang arti daripada komitmen, kita nih punya pertanyaan loh dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak ikut Yesus, kalau kita hanya sekedar kenal, kita nggak akan ngerti 5 pertanyaan ini. Ada 5 pertanyaan yang tanpa kita sadari, kita tanya sama diri kita sendiri. Tanpa kita sadari loh. Oke lah, mungkin ada yang sadar, tapi kebanyakan pasti nggak sadar. Dan itu sebabnya banyak orang akhirnya mencari kebenaran di mana-mana. Pragmatisme, hedonisme, relativisme, pluralisme, dicari-cari. Itu adalah isme-isme kayak begitu-begitu sekarang. Karena nggak ngerti kebenaran yang hakiki, kebenaran yang betul-betul sempurna, kebenaran yang sesungguhnya. Jadi yang mereka cari adalah akhirnya kehidupan ini mau ngapain? Nah 5 pertanyaan tuh dasarnya gini. Siapa sih saya? Apa sih identitas saya? Banyak orang gak ngerti itu, mereka pikir identitasnya berdasarkan harta, jabatan, status, ketenaran, dan uang.
Kalau saya punya itu, kalau saya punya itu, kalau saya memiliki jabatan ini, kalau saya tenar, kalau saya ini, itu identitas saya. Bukan. Dia nggak ngerti bahwa dia itu segambar dan serupa seperti itu. Itu dasarnya dia nggak ngerti. Kalau saya segambar dan serupa, berarti apa yang Kristus lakukan, aku sanggup melakukan dengan kekuatan dia di dalamku. Itu dasar loh, dasar identitas. Orang yang ngerti identitas dalam Tuhan, dia nggak akan gengsi hidupnya. Dia nggak akan banding-bandingkan hidupnya sama orang lain. Dia tidak akan minder. Kenapa saya katakan minder? Karena banyak orang memberitahu siapa diri kita. Saya mau beritahu ini kepada kita semuanya. Itu hanya opini mereka, itu bukan identitas kita. Identitas kita yang sebenarnya adalah yang apa Alkitab katakan tentang kita. Engkau adalah lebih daripada pemenang. Itu identitas kita yang benar. Jadi kalau kita growing up, ada orang yang pernah ngelukai kita, ngebully kita. Mungkin orang tua kita yang bilangin kita bego, kita nggak layak lah, kita orangnya lambat lah, lemot lah, apalah itu misalnya. Keluarga kita lah misalnya, itu hanya opini. Ampuni mereka. Mungkin kita terluka, betul. Mungkin sampai kita kepahitan karena verbal abuse. Ya udahlah, itu hanya opini. Kita harus tahu hari ini itu hanya opini. Identitas saya bukan itu. Identitas saya adalah Imam Rajani. Saya adalah orang yang lebih daripada pemenang. Saya sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Siapa saya? Itu pertanyaan harus dijawab loh. Kalau enggak kita bablas akhirnya. Pertanyaan kedua, dari mana saya? Saya ini berasal dari mana ya? Dari kandungan ibu saya dari kota Surabaya. Saya berasal dari keluarga ini, itu dan lain. Oke, itu secara fisikal, secara lahiriah. Lebih daripada itu Tuhan bilang apa? Engkau bukan berasal dari bumi. Itu sebabnya dunia akan membencimu. Kita harus paham bahwa saya ini dikirim, ditugaskan dari kerajaan surga. Makanya firman Tuhan bilang, kalau you are the ambassador, kamu adalah perwakilan, kamu adalah ambasador, duta besar kerajaan surga yang dikirim, dan kamu ada masa tugasnya di dalam bumi ini. Jangan banding-bandingkan, kamu mungkin merasa bahwa, aduh, aku harusnya lahir di keluarga itu aja. Kok lebih asik ya keluarga yang itu? Nggak gitu. Semua kita punya tugasnya, punya sesuatu panggilan dalam hidup itu. Jadi Tuhan nggak asal aja taruh kita di keluarga ini dan lain sebagainya. Tapi Tuhan, keluarga saya tuh nggak bener loh Tuhan. Tuhan nggak pernah salah, yang salah manusianya. Dan itu sebabnya tetaplah berkilau dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kalau kita ngerti identitas, kita ngerti saya ini datang dari mana. Tuhan hanya pakai orang tua saya untuk menjadi alat melahirkan saya ke dalam bumi ini. Tapi saya bukan berasal dari bumi ini, saya dari kerajaan sorga. Pertanyaan ketiga, kenapa saya ada di sini? Kita kalau nggak bisa jawab itu, kita hanya orang cuman nge-flow aja, melakukan rutinitas setiap hari, stres akhirnya. Itu yang saya bilang, orang akhirnya masuk ke dalam pekerjaan di hari Senin, mereka katakan I hate Monday. Karena nggak ngerti fungsinya, kenapa saya ada di sini? Oh, kita bisa bongkar Kejadian 2 ayat 5 misalnya. Itu adalah ayat pertama kali yang dikasih tahu sama manusia bahwa manusia itu tidak pernah dikasih organisasi gereja. Yang dikasih adalah lapangan pekerjaan, marketplace. Belum ada semak, belum ada tumbuhan, karena belum ada hujan. Kenapa? Karena belum ada orang yang mengelolanya. Dikasih tempat pekerjaan. Berarti semua yang kita sedang lakukan hari ini gak kebetulan. Tuhan tempatkan kita di situ di musim ini. Dan nanti ada musim yang baru lagi. Tuhan lagi bawa ke dalam sebuah perjalanan yang indah. Itu harus dijawab pertanyaan itu. Mengapa saya ada di sini? Kemudian pertanyaan yang berikutnya yang keempat. Saya bisa apa? Itu juga harus dijawab. Kita diberikan talenta, kreativitas, kepribadian, ya, dan karunia yang berbeda-beda. Kepribadian kita aja kalau di dominan, intim, stabil, cermatnya dites aja beda-beda. Nah Tuhan tuh adil, dia sudah kasih tujuan dalam hidup kita masing-masing untuk kita lakukan. Dia kasih modalnya di dalam kita. Dia kasih kepribadian yang tepat, dia kasih gairahnya supaya kita ke situ. Makanya Nehemia, dia juru minumnya Raja Artasasta di Persia. Dia orang Yahudi. Dia ekspatriat toh. Hidupnya nyaman, enak, gaji tinggi, kerja sama raja kok. Tiba-tiba satu hari dia alih profesi. Dapat panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Dia pindah dari zona nyaman ke zona kekuatan. Dia bilang begini sama raja, aku dapat panggilan Tuhan, aku harus bangun tembok Yerusalem yang sudah bertahun-tahun
hancur. Dan kota saya ini dilecehkan sama musuh. Dia pulang akhirnya. Bayangin dari F&B jadi teknik sipil loh. Ternyata dia disitulah panggilan hidupnya dia. Dia paham, oh ini panggilan hidupku. Dan orang yang masuk ke dalam zona kekuatan, dia paham, dia menemukan kekuatan dirinya. Saya suka sama pemain-pemain basket yang selalu bilang gini, this is my craft. Saya kalau lihat interviewnya LeBron James, mereka selalu bilang, I'm working on my craft. Saya sedang kerjakan apa panggilan hidupku. Yang saya jago tuh main basket. Saya latihan supaya saya makin tajam permainan saya. Saya suka dengan kalimat itu. Kita semuanya punya kehebatan masing-masing. Saya bisa apa? Semua kita bisa sesuatu. Dan pertanyaan yang kelima adalah, saya mau kemana habis ini? Firman Tuhan udah kasih tahu dengan jelas, kekekalan sudah menanti bagi kita. Kita di sini hanya ditugaskan dalam masa tugas yang Mazmur 90 katakan 70 kalau kuat 80 tahun. Bahkan kadang-kadang ada yang sebelum itu tugasnya sudah selesai. Ini 5 pertanyaan yang patut kita jawab dan patut kita mengerti tentang diri kita sendiri. Kalau kita ngerti itu kita merdeka. Kalau kita ikut Yesus, bukan sekedar kenal loh, ikut Yesus, kita bisa jawab pertanyaan ini. Dengan dasar ini, dengan dasar semuanya ini, kita akhirnya ngerti komitmen itu apa di dalam Tuhan. Coba lihat ya. Daniel pasal yang ketiga, ayat 17-18. Kalau kita ngerti yang tadi saya beberkan dari awal, kita akan ngerti komitmen ikut Tuhan, komitmen jadi murid Tuhan, komitmen untuk ikut follow Him dan mengenal isi hati Dia, itu apa? Ini Hanaya, Misael, dan Azaria, atau yang kita kenal dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, diperhadapkan dengan tungku api yang didirikan sama Raja Nebukadnezar, sebuah patung yang sangat besar dan mereka semua harus menyembah. Kalau enggak dibuang ke tungku api. Perhatikan kalimat-kalimat ini, kalimat pengenalan sama Tuhan dan kalimat orang yang ikut Tuhan, itu beda. Dan itu dalam dan itu luar biasa. Mereka bilang begini, ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Oh, Allahnya sanggup gak? Sanggup. Itu pengenalan. Allah kami sanggup kok. Allah kami sanggup. Sama seperti orang yang berduyun-duyun datang kepada Yesus ingin menjamah jubahnya. Oh, dia bisa menyembuhkan, dia pembawa mujizat. Betul. Itu pengenalan. Nah, ini dia. Kalau orang hanya sekedar mengenal, gak mungkin ngomong ayat berikut ini. Kalau dia hanya sekedar mengenal aja, dia akan ngomongnya beda pasti. Tapi orang yang mengenal dan menjadi pengikut Tuhan, ngomongnya begini, tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya dia tidak lakukan itu, maksudnya dia tidak tolong saya, melepaskan saya dari tungku api. Walaupun hari ini saya nggak disembuhin Tuhan, walaupun itu terjadi hari ini, walaupun saya ingin sembuh hari ini, misalnya. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itu adalah kalimat orang yang mengikut Tuhan. Bukan sekedar kenal Tuhan. Orang yang menjadi pengikut Kristus adalah orang yang komitmennya tidak memberikan standar atau kondisi kepada Tuhan. Sama seperti mereka. Gak ada kondisinya. Apapun yang terjadi, aku tetap taat. Apapun yang terjadi, aku tetap komit. Karena dia udah bisa menjawab 5 pertanyaan yang tadi saya katakan. Saya tahu siapa saya. Saya tahu dari mana saya berasal. Saya tahu kenapa saya ada di bumi ini. Saya tahu saya bisa apa. Talenta apa yang Tuhan berikan. Dan saya tahu kemana ujung hidupku nantinya. Oh, itu pengikut Kristus. Makanya mereka ngomong begitu. Mereka mana tahu. Tungku api itu sudah menanti malaikat Tuhan yang akan berdiri bersama-sama dengan mereka dan tidak ada sehelai dari jubah mereka yang terbakar. Mereka mana tahu, kita di sekolah minggu dulu nonton ini atau lihat ini, di visualnya kita udah tahu cerita ujungnya. Mereka mana tahu. Yang mereka lihat di depan tungku api, orang-orang prajurit pada mati kok karena mereka disuruh panasin tuh tungku api. Kalau mereka hanya kenal saja kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan kami sanggup, dan ketika mereka udah mau masuk dan Tuhan gak tolong juga, mereka bisa murtad di situ. Udah guys, kita udah nyembah aja deh berhala, ntar habis itu kita minta ampun sama Tuhan. Udah gitu aja lah gitu. Itu orang yang kenal Tuhan cuman begitu aja. Oh, mereka gak peduli.
Mereka ya bayangin ya, mereka akan dibakar hidup-hidup loh di dalam. Sebuah hukuman mati yang tidak manusiawi. Makanya hukuman mati kan ditembak, tembaknya harus di sini. Dalam sepersekian detik harus mati orangnya. Di aimingnya tuh kalau tembak mati, regu tembak mati harus nembaknya ke jantung. Di Amerika lebih manusiawi lagi, itu dikasih lethal injection. Kayak orang dibius aja terus hilang. Ini nggak manusiawi, bakar hidup-hidup. Pengikut Kristus akan selalu katakan apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Saya punya teman, selesai siap-siap buat pelayanan di hari Sabtu. Dia anak seorang hamba Tuhan. Dia dengan istrinya pulang ke rumah dengan anaknya yang masih kecil. Di hari Sabtu. Dia masuk ke rumahnya. Dan ternyata gasnya bocor di rumahnya. Rumahnya meledak. Istrinya meninggal. Dan ketika saya jumpa dengan dia sama anaknya selamat, luka bakar di tangannya. Dia masih bisa bilang begini sama saya, Tuhan Yesus baik. Itu pengikut Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Mereka melihat sesuatu yang orang lain gak lihat. Mereka lihat kekekalan, mereka lihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Itu pengikut Yesus. Saya punya teman telepon saya, istrinya baru dipanggil pulang sama Tuhan. Mereka masih 35 dan 34 tahun, anaknya masih 2 tahun. Anaknya masih 1 tahun, mereka baru menikah 2 tahun. Di jam 5:30 pagi, suaminya telepon saya. Kak, istriku udah dipanggil pulang barusan. Mereka udah kayak adik-adik saya. Kalimat berikutnya, Tuhan Yesus itu baik kak. Sambil nangis dia. Itu pengikut Kristus. Coba tanya sama diri kita hari ini. Saya hanya kenal Tuhan, atau saya betul-betul pengikut Yesus? Kalau saya pengikut Yesus, apapun yang dilontarkan sama saya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kami tahu Tuhan kami sanggup. Kami tahu kok kami kenal sama dia. Tapi, seandainya dia tidak lakukan itu, kamu harus tahu bahwa saya adalah pengikut Kristus. Saya pengikut Tuhan. Saya tidak akan nyembah dewa yang kau dirikan. Jeblosin aja ke tungku api. Mereka berdiri di situ. Dan Tuhan berdiri bersama-sama dengan mereka. Pengikut Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan sama Tuhan. Tidak ada sehelai dari jubah mereka yang terbakar. Dan orang yang mengerti komitmen adalah orang yang selalu jaga kasih mula-mula. Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang keempat dan kelima. Wahyu pasal yang kedua ayat 4-5. Ini teguran kepada jemaat di Efesus. Sekarang bulan apa? Oktober ya. Bulan depan kami akan pergi ke Turki dan ke Israel. Doakan semoga semuanya aman-aman saja. Pesertanya makin sedikit karena banyak yang takut berangkat. Tapi gak apa-apa, tetap berangkat. Karena di Turki kita akan mengunjungi 7 gereja. Salah satunya Efesus, yang sudah jadi puing-puing pastinya. Ini teguran daripada Tuhan. Dikatakan begini, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Maksudnya, kemuliaan Tuhan akan hilang. Nanti hari Minggu kita bahas, terang Tuhan akan padam. Kalau kita kehilangan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu luar biasa. Kasih mula-mula itu di dalamnya tuh ada prioritas, intensitas, dan kualitas. Prioritas, intensitas, dan kualitas. Itu ada di dalam kandungan kasih mula-mula. Makanya dulu waktu pacar saya yang sekarang jadi istri saya bilang, kamu kan sibuk, kok bisa kesini terus? Prioritas. Kok bisa terus-terusan? Intensitas. Dan kalau ketemu sama pacar, kalau misalnya kasih mula-mula, HP pasti ditaruh, dua-duanya pasti begini, saling memandang. Makanya Bapak Ibu kalau di food court, lihat ada pasangan yang dua-duanya main HP, itu udah 15 tahun kawin. Yang saling memandang kayak begini, HP-nya ditaruh, itu masih lagi pacaran. Itu kasih mula-mula. Yang udah 15 tahun kawin gak peduli, gak ngobrol. Ditanya nama istri, mau makan apa? Terserah, main HP.
Kasih mula-mulanya hilang. Saya masuk ke Grab satu hari, ada kalung salib. Saya shalom dong sama bapaknya, sama supirnya. Shalom Pak, shalom Pak katanya. Terus ngobrol-ngobrol, gereja mana Pak? Gini ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba dia angkat telepon. Telepon diangkat, galak banget. Iya, ini lagi sama penumpang. Udah kamu jangan bawel telepon-telepon terus. Udah ntar aja teleponnya, ditaruh teleponnya. Siapa sih Pak? Itu istri saya katanya. Ih, ngeri banget sih Pak, kok ngomongnya kayak gitu. Iya tuh Pak, bawel, sering-sering telepon, ngecek-ngecek melulu gitu. Terus saya tanya gini, Mas, waktu lagi dulu pacaran ngomong kayak gitu. Ya enggak lah Pak, kalau enggak mana bisa dapetin dia. Selalu kalau lagi pacaran indah-indahnya. Makanya orang yang jaga kasih mula-mula ya, adalah orang yang konsisten. Prioritas ditambah intensitas, ditambah kualitas sama dengan konsisten. Jaga kasih mula-mulamu. Apakah kamu masih bicara sama istrimu seperti dulu? Apakah saya masih telepon-teleponan sama istri saya seperti dulu? Jelas. Apakah masih bilang I love you dan masih peluk dia seperti dulu? Oh jelas. Saya bilang sama dia, kita harus jaga kasih mula-mula supaya jadi berkat bagi anak-anak. Apakah masih bukain pintu seperti pacaran dulu kalau masuk mobil? Oh jelas. Sampai kadang-kadang telepon dia udah bingung mau ngomong apa karena semua udah diomongin. Halo, terus diem-dieman. Halo, kamu lagi ngapain? Ya di rumah lah. Udah itu diem, bingung mau ngomong apa. Ya udah bye, gitu, that's it. Yang penting dengar suaranya aja. Tadi sebelum saya kesini, sebelum dijemput saya telepon dia. Kasih mula-mula tuh dahsyat makanya. Makanya orang yang jaga kasih mula-mula itu adalah orang yang ngerti tentang komitmen. Dan jangan kaget, komitmen kita pasti diuji. Gak mungkin enggak. Tadi saya duduk dengan seorang yang sudah tua di samping saya di pesawat. Pesawat saya di cancel 2 kali. Saya baru sadar, saya kalau terbang ke Surabaya itu selalu dari Halim. Halim itu dekat rumah saya. Saya nggak sadar, saya lupa lah. Bahwa sebentar lagi ini tanggal 5. Tanggal 5 tuh hari ABRI. Kalau mau dekat-dekat hari ABRI, mereka latihan. Dan biasanya banyak pesawat flight yang di cancel, di delay dan lain sebagainya. Tiba-tiba pesawat saya yang tadi jam 12:30 siang di delay. Udah dapat notifikasi untungnya. Bodoh, nyampenya sore banget, saya nggak berani lah. Saya ganti yang ke pagi. Tiba-tiba yang pagi di reschedule juga. Akhirnya saya bilang, udahlah saya refund aja semuanya. Saya pergi dari Soekarno-Hatta. Rupanya Tuhan mau saya duduk dengan seorang yang sudah tua di samping saya. Ngobrol-ngobrol sebentar sama dia. Orang kalau naik pesawat 1,5 jam, 1 jam 15 menit lah sampai Surabaya. Status saya sama dia, saya cuma kenal doang. Saya cuma kenal sama dia. Cuma ngobrol sebentar kenal. Ya udah, cuma tahu namanya, kenal. Bayangin kalau saya jalan kaki sama dia. Dari Jakarta Surabaya. Cuman bawa ransel misalnya. Tinggal di tenda. Yang tadinya 1,5 jam atau 1 jam 15 menit udah nyampe. Ini misalnya sebulan baru nyampe Surabaya. Jalan kaki soalnya. Lewat Pantura gitu. Malam-malam tinggal di tenda karena budget terbatas. Indomie bagi 2 gitu ya. Hari lepas hari curhat-curhatan sama dia. Kalau udah selesai perjalanan itu setelah 1 bulan sampai Surabaya, saya nggak mungkin bilang Bapak itu adalah kenalan saya. Saya akan bilang apa? Bapak ini adalah sahabat baru saya. Makanya di dalam semua ujian, Tuhan nggak akan ajak kita cepat-cepat. Dia akan ajak kita jalan kaki sama-sama dia. Karena dia akan maut supaya ujian itu terjadi dalam hidup kita, supaya komitmen itu betul-betul jadi murni seperti emas. Dan ujung daripada itu semuanya kita akan katakan begini, aku sekarang kenal Tuhan aku dengan benar. Pengikut Kristus itu selalu Tuhan mau supaya dia ngerti isi hatinya. Makanya prosesnya agak lama. Prosesnya jalan kaki, bukan terbang. Prosesnya gak enak, jalan sama-sama dia. Lewatin suka duka sama-sama dia. Makanya tadi saya merenung, iya saya cuma kenalan dia 1,5 jam. Ngobrol cuma tahu namanya sebentar. Mau kemana Pak dan lain sebagainya. Udah, selesai udah. Ntar besok-besok kalau ketemu mungkin di mall atau di mana. Pak ingat gak kemarin? Jakarta, Surabaya, Citylink ingat gak? Oh iya Pak, cuman gitu doang pasti. Kalau saya jalan kaki sama dia, sahabat baru saya tuh pasti. Sebulan sama-sama dia pasti kan. Lewatin suka duka sama-sama, makan Indomie sama-sama. Yang tadinya kita gak kenal, kita jadi kenalan secara dekat. Curhatan tentang masa lalu, pergumulan hari ini dan harapan masa depan. Kita curhat-curhatin lah berdua. Dan yang terakhir, setiap kali semua kita
punya komitmen, udah pasti komitmen itu Tuhan mau ada tandanya. Kayak Tuhan kasih tanda sama kita. Tandanya itu apa sih? Kesaksian hidup. Makanya Lukas pasal yang ke-24 bilang begini. Coba lihat ya. Ayat terakhir saya bagikan, Lukas 24 ayat 38 sampai 39 bilang begini. Lukas 24 ayat 38 sampai 39. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Komitmen dia di kayu salib, itu ada tandanya. Dan ketika dia kasih tunjuk tandanya, Thomas yang ragu-ragu, tidak ragu-ragu lagi. Makanya setiap kali ada komitmen, setiap kali pengikut Kristus itu berkomitmen hidupnya, pasti ada tandanya. Dan kesaksian hidup itu Tuhan mau itu membawa kemuliaan bagi orang lain. Menjawab keraguan-raguan orang lain. Saya di dada saya di bagian sini ya, ada bekas 3 lubang. Waktu pertama kali keluar dari rumah sakit, anak saya tanya gini, Dad, itu apa sih? Kamu gak inget ya waktu di rumah sakit ada selang nancep di sini, ini bekasnya. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan sampai hilang bekasnya. Karena sampai kapanpun saya mau mengingat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saya bilang gini sama istri saya, the devil scratch me. Iblis hanya bisa cakar saya. Dan Tuhan yang menyelamatkan saya. Ada bekas 3 selang nancap di sini. Kemo, antibiotik, sama transfusi darah. Dan masih ada bekasnya. Dan saya bilang, Tuhan jangan sampai hilang, Tuhan biarin aja. Setiap kali saya lihat, saya mau ingat kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidupku. Kita semua ada tandanya. Mungkin bukan secara fisik, tetapi secara kesaksian hidup. Karena Tuhan mau mempertontonkan anak-anaknya. Dan dia mau melepaskan tangan kita dari tangan yang salah yang memegang kita. Saya tutup dengan ini. Seorang balita, dia akan pegang tangannya sendiri. Bayi biasa kan pegang tangannya sendiri ya. Seorang bayi. Balita mulai pegang mainan. Remaja pegang HP. Udah youth pegang tangan pacar. Masuk eksekutif pegang tangga karir. Jadi suami pegang tangan istri. Jadi ayah pegang tangan anak. Itu hidup. Habis itu apa? Pensiun. Pegang stick golf. Atau enggak bercocok tanam. Kemudian jadi tua. Pegang tongkat. Tuhan bilang begini, saya kasih ayat terakhir ini. Ini ayat luar biasa. Yeremia 15 ayat 21. Yeremia 15 ayat 21. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat. Dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Dengan kata lain Tuhan lagi bilang gini, genggam tanganku. Jalan sama aku. Ikut aku. Jangan genggam yang lain. Genggam aku. Jadilah pengikutku. Kehidupanmu pasti luar biasa. Saya percaya firman Tuhan malam hari ini membebaskan hidup Bapak Ibu sekalian. Dan juga saya. Dan setiap kali saya berbicara saya selalu dikuatkan sama firman. Karena firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu dahsyat. Dan itu sebabnya hari lepas hari jangan sekedar hanya kenal Tuhan. Jadilah pengikut Kristus. Kenali hatinya. Dan hidup kita pasti merdeka. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini. Aku percaya bahwa hari ini Tuhan kami dimerdekakan. Kami mengerti kebenaran Tuhan. Bahwa hidup kami bukan sekedar hanya mengenal saja. Bahkan sangat rugi kalau kami hanya mengenal Tuhan itu hanya membawa mujizat, berkat-berkat saja. Lebih daripada itu Tuhan, kami mau menjadi pengikut Kristus. Betul-betul mengenal isi hati Tuhan dengan sangat dalam. Mengerti bahwa Tuhan itu menjawab kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Mengerti komitmen yang sebenarnya itu apa Tuhan. Mengerti tentang kasih mula-mula, tentang diuji, tentang tanda itu Tuhan ketika kami berkomitmen. Dan kami percaya hari ini Tuhan dan sampai selama-lamanya sebagai pengikut Kristus, hidup kami dipuaskan. Dan bahkan tangan kami digenggam sama Tuhan. Bahkan kami dilepaskan dari genggaman-genggaman yang salah mungkin Tuhan hari ini. Dan digantikan dengan genggaman tangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup pikiran kami dalam tangan Tuhan. Keluarga kami dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa kami terus naik dan tidak turun menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbung kami diisi penuh. Dan apapun yang kami pegang Tuhan buat berhasil.
Terima kasih Bapak yang baik, perlindungan, penyertaan, kesehatan daripada Tuhan melingkupi hidup kami dari hari ini sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa lagi. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang malam ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.